Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita masih berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Maka kita telah sampai pada uraian yang terkait dengan apa yang dialami oleh manusia setelah hari berbangkit, di mana kita sampai pada posisi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia di satu tempat. Dan ini yang disebut dan dinamakan dengan mahsyar, seperti yang telah diuraikan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis yang sahih terkait dengan keadaan dan kondisi di mahsyar tersebut. Maka melangkah kita kepada bahasan berikutnya, ikhwatal iman, yaitu ketika di mahsyar, setelah manusia dihimpun dan dikumpulkan dengan segala beban yang memenuhi benaknya, sehingga seperti digambarkan oleh Nabi SAW saat Nabi menjelaskan manusia dikumpulkan di mahsyar berbaur, laki-laki dan perempuan tanpa mengenakan alas kaki, tanpa mengenakan sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Kalau begitu ya Rasulullah, apakah seseorang tidak akan melirik aurat lawan jenisnya? Nabi SAW mengatakan tidak akan terfikir oleh seseorang karena di benaknya ada beban yang berat. Nah, masa itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi SAW, maka akan diajukan beberapa pertanyaan kepada manusia. Dan proses pertanyaan inilah ikhwatal iman, apa yang kemudian disebut dan diistilahkan dengan hisab. Namun sebelum hisab tersebut berhubungan dengan permasalahan hisab, maka manusia sebagaimana kita ketahui di dalam kehidupan kita ini, apapun dari amal kita, apakah itu amalul qalbi, ataukah itu amalul lisan, ataukah itu amalul arkan, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dari 3 kelompok amal manusia, baik itu amal yang ada di hati, apakah amal yang ada di lisan, ataupun amal yang dilakukan dengan anggota perbuatannya, anggota tubuhnya, atau di dalam bahasa Arab disebut bil arkan, dengan anggota tubuhnya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah contohkan salah satu amal, yaitu lisan. Apa kata Allah? Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan kita, dan ini salah satu bentuk amal,
Maka berlaku juga pada amal hati dan berlaku juga pada amal perbuatan yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Dicontohkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait tentang amal lisan. Apa kata Allah? Tidak ada satu lafaz pun yang terucap kecuali setiap lafaz itu akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi catatan itu dari apa yang kita lafazkan dicatat oleh raqib, atau lafaz tersebut yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh atid. Tergantung apakah perbuatan amal yang kita kerjakan tersebut adalah amal baik atau amal buruk. Maka apapun yang kita lakukan, termasuk diantaranya amal hati, bagaimana amarah yang ada di diri kita, bagaimana pengingkaran kita terhadap kebenaran, itu semuanya adalah amal hati. Rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah, ini juga adalah amal hati. Rasa benci, wala dan bara, ini juga adalah bagian dari amal hati yang kesemuanya akan tercatat, baik itu dicatat oleh raqib ataupun dicatat oleh atid, tergantung apakah perbuatan dan amal kita itu baik atau buruk. Begitu juga amalul arkan. Begitu juga apa yang kita lakukan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kita bergerak, kita berjalan, kita mengambil, ya, kita memberi dan sebagainya. Apapun yang kita kerjakan dari amalul arkan itu juga akan tercatat. Maka pada posisi ujung daripada pembahasan kita ini, di mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan catatan amal itu kepada kita. Allah akan memberikan catatan amal itu kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an ada beberapa bentuk berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, cara Allah memberikan catatan amal tersebut. Allah berfirman di dalam salah satu ayat, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih," kata Allah. Adapun orang-orang, kata Allah Azza wa Jalla, dan ini bentuk yang pertama, yaitu orang-orang yang Allah serahkan, Allah berikan catatan amal itu dari sebelah kanannya. Ini cara pertama Allah memberikan catatan amal kepada manusia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Bentuk yang kedua, ada orang yang Allah berikan catatan amal itu dari sebelah kirinya. Bentuk yang ketiga, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ada juga orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla catatan amalnya dari belakang. Wara'a dhahrih, dari belakang punggungnya. Ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran terkait tentang bagaimana seseorang mendapatkan catatan amal tersebut. Namun dari tiga bentuk ini akan terkelompokkan menjadi dua kelompok. Orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla catatan dari sebelah kanan, itu adalah orang yang catatan amal baik untuk dirinya. Orang yang mendapatkan catatan amal kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, maka itu adalah pertanda baik ketika Allah berikan catatan amal itu dari sebelah kanan. Sedangkan orang yang Allah berikan catatan dari sebelah kiri, kata Allah, bishimali, atau min wara'i dhahri, atau dari belakang, maka itu adalah pertanda buruk. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Proses berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan amal kepada hambanya. Nah, apa
dalil ketika kita mengatakan dari 3 cara ini terkelompokkan menjadi 2 kelompok. Orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla catatan amal dari sebelah kanan. Apa kata Allah lanjutan dari penggalan ayat tersebut? Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang Allah berikan catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu, maka dia akan menjalani hisab. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya diberikan catatan amal itu sebelum hisab. Karena urutannya Allah Jalla wa Ala mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah hubungkan dengan kata penghubung fa. Fasawfa, ada fa. Kata penghubung di dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu disebut dengan al-mausul. Ada wa, ada thumma, ada fa. Makanya dari sisi bahasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan inilah kemuliaan di dalam bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan, yang dengan bahasa itu Allah turunkan kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kitaban Arabiyyan. Allah turunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Karena begitu jelas dan teliti kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab itu, bahkan dari sisi kaidah bahasa, hal itu menunjukkan ketentuan hukum. Disitulah uniknya bahasa Arab. Kenapa saya katakan begitu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Kita kesampingkan dulu permasalahan ini. Contoh dari kata penghubung. Dari kata penghubung kita bisa mengambil kesimpulan hukum. Kata penghubung di dalam bahasa Arab ada wa yang berarti dan, ada fa yang berarti maka, ada thumma yang berarti kemudian. Nah, kaum muslimin, ketika dikatakan di dalam ungkapan bahasa Arab ada Muhammad, ada Ali, ya, maka dikatakan dakhala Muhammadun wa Aliyun al-masjid. Muhammad dan Ali masuk masjid. Muhammad dan Ali masuk masjid. Penghubung antara Muhammad dan Ali, kaum muslimin, dengan wa itu sangat berbeda ketika kita ganti kata penghubung wa dengan fa. Ketika kita katakan dakhala Muhammadun fa'aliyun, ya, apa makna yang ada di dalam kata penghubung fa? Kalau seseorang berkata dengan bahasa Arab dengan kata penghubung fa, tidak akan ada pertanyaan setelah ungkapan ini. Ada yang kemudian menanya, jadi mana yang dulu masuk? Nggak ada. Karena sudah pasti Muhammadun fa'aliyun, itu yang lebih dulu masuk Muhammad, baru kemudian Ali. Dan masuknya apa beda fa dengan thumma yang berarti kemudian? Thumma itu punya rentang waktu, tapi fa begitu Muhammad masuk, Ali di belakangnya. Nah, itulah uniknya bahasa Arab. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis terkait dengan salat berjamaah, apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih? Kata Rasulullah SAW, "Idza kabbaral imamu fakabbiru." Kata penghubungnya fa. Nabi SAW mengatakan, bila mana imam telah takbir, maka makmum takbir. Artinya, maknanya apabila imam takbir,
maka makmum segera takbir. Tidak ada lagi kesempatan untuk masih berbicara, masih sempat update status, nggak ada. Begitu imam takbir, maka makmum segera takbir. Dan karena kata penghubungnya fa, ini menunjukkan bahwasanya makmum bergerak, bertakbir begitu setelah takbirnya imam. Lalu kata Nabi SAW, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam bertakbir maka takbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu. Jika imam membaca, khususnya dalam salat jahriyah, bacaan yang dibaca keras oleh imam, fa'ansitu, maka diamlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku', maka rukuklah. Kendati pun makmum belum selesai membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadisnya menghubungkan perbuatan imam dengan perbuatan makmum dengan fa. Bapak makmum salat zuhur di belakang, imam cepat bacanya. Bapak baru sampai ihdinas siratal, Allahu Akbar, kata imam. Tinggalkan Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah rukun salat. Ini hukum. Dari mana landasan hukum ini? Dari kaidah bahasa. Maka tidak boleh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seseorang ya ketika masuk masjid lalu imam dia masbuk. Ketika dia sudah masuk masjid, masuk ke dalam saf dan imam sedang sujud misalnya. Ya. Sebagian orang tunggu dulu. Ya, tunggu dulu sampai imam apa? Berdiri baru dia keliru. Baca hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Bila mana seseorang masuk ke dalam masjid, lihat fama adraktum fasallu. Apa yang kalian temukan imam, segera ikuti. Maka apapun posisi imam, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, awali salat kita dengan takbir, karena takbiratul ihram adalah gerbang salat, maka kita bertakbiratul ihram. Lalu ketika kita dapatkan imam sujud, ketika kita dapatkan imam duduk, maka kerjakan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Karena Nabi SAW mengatakan, jangan tunggu. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang tertinggal ketika kita masbuk, begitu imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka sempurnakan, kata Nabi. Tetap juga Nabi menggunakan kata-kata fa. Nah, inilah dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita ke pokok bahasan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang Allah berikan catatan amal dari sebelah kanan, maka Allah akan memberikan untuknya hisab yang gampang, hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dalam ayat yang lain wara'a dhahrih, ini pertanda buruk. Orang yang diberi catatan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebelah kiri atau dari belakang, maka kata Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi pada mereka? Pertanda keburukan di mana hisabnya akan berat, sehingga seolah-olah dia mengatakan, lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Dikatakan oleh Allah, diceritakan oleh Allah pada satu surat Al-Quran. Ketika dia dapat dari sebelah kiri atau dari belakang, apa kata dia? Aku belum dapat. Aku nggak tahu bagaimana hisabku. Ketakutan yang kemudian akan dia rasakan menambah beban yang sudah memenuhi kebenaknya, yang sudah memenuhi kepalanya. Karena dia yakin dan tahu bahwasanya dia akan mengalami, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hisab yang amat berat. Maka di sini ikhwatal iman, setelah diberikan catatan amal, maka proses berikutnya adalah hisab.
Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Kemudian Allah akan tanyakan kepada kita tentang nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan pada posisi inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada posisi ini, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan, dan ini yang disebut dan dinamakan proses hisab, di mana Allah akan mempertanyakan kepada kita semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Maka pada proses hisab ini, ikhwatal iman, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan ada 3 golongan manusia tusya'alu bihimun nar, di mana 3 golongan manusia ini, di mana api neraka akan disulut dengan mereka, akan dinyalakan dengan mereka. Artinya mereka orang yang pertama akan dicampakkan ke dalam api neraka pada proses hisab ini. Siapa mereka? Diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang, di mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya karunia berupa harta. Lalu Allah ingatkan dia tentang kelapangan rezeki yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Lalu Allah pertanyakan, apa yang engkau telah lakukan pada hartamu? Setelah dia mengakui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan di dalam karunia kepadanya berupa harta, maka kemudian dia pun berdusta kepada Allah. Dia mengatakan, ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kau lakukan dengan harta tersebut? Dia mengatakan, aku telah infakkan harta itu di jalan-Mu ya Allah. Dasar lidah tak bertulang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dunia berdusta, di akhirat pun berbohong. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Karena Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabt, dusta, kata Allah. Engkau menginfakkan harta yang telah aku berikan, kata Allah Azza wa Jalla. Engkau berikan di jalan Allah, memang engkau berikan di jalan Allah. Tetapi sesungguhnya engkau memberikan itu bukan karena aku, kata Allah. Inna ma'anfaqtahu liyuqala annaka jawad. Engkau berinfak hanyalah berharap di mana orang-orang akan memujimu, di mana orang-orang akan mengatakan engkau adalah seorang yang dermawan. Wa qad qil, dan predikat itu telah engkau dapatkan. Orang-orang menyanjungmu, orang-orang memujimu. Engkau mendapatkan kedudukan yang baik dalam status di masyarakat. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nari jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berdusta padahal dia berinfak di jalan Allah, namun dia tidak menjaga keikhlasan niatnya. Dia melakukan amal sedekah tersebut riya, mengharapkan pujian. Maka kemudian orang ini diseret, suhiba ala wajhih, dia diseret dengan wajahnya ini ke tanah. Dia diseret hatta ulqiya fi nari jahannam, dan kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Orang yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadanya ilmu. Lalu ditanyakan kepadanya,
setelah dia akui apa yang Allah telah berikan kepadanya dari kemuliaan ilmu yang Allah berikan taufik untuknya. Lalu Allah tanyakan, apa yang engkau lakukan dengan ilmu tersebut? Dia pun berdusta di hadapan Allah, bersilat lidah di hadapan Allah, yang kemudian langsung disanggah oleh Allah, dan Allah katakan, kadzabta. Engkau berbuat dengan ilmumu itu, engkau menuntut ilmu tersebut hanyalah untuk mengharapkan pujian supaya engkau disanjung, dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Engkau melakukan itu untuk mendapatkan predikat pujian sebagai seorang yang berilmu, sebagai ulama. Kembali ke masalah niat. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar jahannam. Sama, diseret dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan tenaga, kekuatan. Fa'arafaha. Dia pun mengakuinya. Allah berikan tenaga, kekuatan kepada dia. Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, dia gunakan kekuatannya itu, tenaganya itu untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang juga dikatakan dalam riwayat yang lain, orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan di dalam membaca Al-Qur'an. Dan itu yang dia lakukan. Lalu disanggah oleh Allah, dan Allah katakan, engkau membaca Al-Quran hanyalah untuk mengharapkan pujian supaya engkau dikatakan sebagai seorang qari. Sama dengan orang yang berilmu tadi. Kemampuan dalam bidang membaca Al-Quran, dan itu bagian dari ilmu. Dan yang ketiga, orang yang katanya berjihad. Lalu disanggah oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah katakan, kadzabta. Engkau berjihad di jalanku, kata Allah Azza wa Jalla, hanyalah untuk mendapatkan predikat supaya engkau dianggap dan disanjung sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pejuang. Wa qad qil, dan predikat itu telah engkau dapatkan. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar jahannam. Juga sama dengan pendahulunya, diseret, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini proses pada masa hisab. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendekatkan pemahaman kepada kita, masa hisab itu adalah di mana Allah Azza wa Jalla akan memperhitungkan dan menghisab apapun amal yang telah kita kerjakan. Dan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari amal kita ini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah salat. Barulah kemudian Allah menghisab setiap amal, setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dan inilah makna dari apa yang difirmankan oleh Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kata Allah, masing-masing kalian akan ditanya terkait dengan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, masa hisab ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti contoh yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait 3 golongan manusia, tusya'alu bihimun nar, yang mana neraka jahanam dinyalakan, disulut dengan mereka. Maka itulah yang akan dilakukan oleh manusia di hadapan mahkamah Allah, di dalam hisab Allah Azza wa Jalla. Mereka berdusta. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan pada saat itulah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam salah satu ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah, diajukan oleh Allah pertanyaan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan, mereka berdusta dan berdusta. Maka akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, yauma nakhtimu, pada hari itu kami kunci mulut mereka, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala bungkam mulut mereka
Karena mereka masih berdusta di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Berdusta atas pertanyaan-pertanyaan di hadapan hisab Allah. Maka kemudian Allah kunci mulut mereka. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Setelah dikunci mulutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah izinkan kepada anggota tubuhnya berbicara. Maka berbicaralah tangan, berbicaralah kaki atas apa yang telah mereka perbuat. Sehingga seseorang tidak dapat berkilah dari hisab Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dan keselamatan. Bapak dan Ibu, setelah proses hisab dan sudah ada orang yang dicampakkan ke dalam api neraka jahanam berdasarkan hadis Nabi SAW, maka melangkah kemudian kepada proses apa yang disebut dan dinamakan dengan mizan. Mizan artinya timbangan. Di mana pada proses ini dari apa yang dilakukan oleh manusia berupa kebaikan ataupun keburukan, maka hal itu akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan manusia. Maka akan ada kebaikannya sebagaimana sebaik-baik orang, maka pasti ada keburukannya. Kecuali Nabi kita yang mulia, yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ada dalam kehidupan kita dari kebaikan dan keburukan ini, maka itulah yang ditimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinu. Ya. Uraian ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah berdalilkan kepada firman Allah dan hadis Nabi, ya, yang tersebar di beberapa tempat. Yang kadang-kala diceritakan oleh Allah pada surat ini, yang masalah ini diceritakan oleh Allah pada surat ini, ya. Bukan satu pembahasan di dalam Al-Qur'an yang berurutan, tapi uraian dan penjelasan para ulama yang mereka kutip dari ayat demi ayat dan hadis demi hadis, maka itulah gambaran prosesnya. Sampailah pada proses yang dinamakan dengan mizan. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fa amma man thaqulat mawazinu, setelah ditimbang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang inilah orang yang Allah akan berikan untuknya kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu, sedangkan orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih buruk, lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka orang inilah kata Allah Azza wa Jalla yang tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, ya, tahukah kalian kata Allah apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Jelas dalam timbangan ini tergantung apakah yang berat itu kebaikan atau keburukan. Kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man khaffat mawazinu, wa amma man khaffat mawazinu, yaitu orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat keburukannya, Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kalau kita lihat di terjemahan. Tapi dalam ayat yang mulia ini lihat,
Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata fa ummu. Kita semua tahu Pak, arti ummu apa? Ibu. Ya. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan penggalan kata yang ada di dalam ayat ini, fa ummu. Kenapa Allah menggunakan kata-kata ummu? Ibu. Kalau kita lihat terjemahannya, tempat kembalinya. Kenapa tempat kembali itu digunakan oleh Allah kata-kata ummu? Rahasianya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana neraka. Bahkan di dalam ayat yang lain, ketika diperlihatkan kepada manusia neraka, manusia sadar. Barulah manusia menyesal. Tapi ketika Allah tetapkan pada seseorang di mana dia masuk ke dalam api neraka dan dia takut melihat api neraka, uniknya kaum muslimin ketika dia akan dimasukkan ke dalam api neraka itu seolah-olah dia seperti seorang anak yang melihat ibunya datang. Bagaimana kita Pak, dahulu waktu kecil kita main, lihat anak-anak kita lagi asik main, pulang ibunya dari pasar, pasti bawa kue. Langsung dikejar. Begitulah posisi orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka. Dia takut, tapi dia tidak sadar, dia pun mengejar api neraka tersebut. Seperti seorang anak mengejar ibunya. Disitulah rahasianya Allah menggunakan kata-kata fa ummuhu hawiyah. Dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tafsir. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam masalah mizan, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Di mana ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada makhluknya. Lihat bagaimana Allah memuliakan satu tempat dari tempat yang lain. Ya. Dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang paling mulia ya di dunia ini, tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masajiduha, adalah masjidnya. Dan tempat yang paling buruk di dunia ini adalah pasar. Udah ma'ruf hadisnya. Ada kalanya Allah memberikan kemuliaan kepada sebagian makhluknya. Apakah itu terkait tempat? Ada tanah suci. Atau terkait waktu? Ada waktu mustajab. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada sebagian makhluknya sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa taala kehendaki. Maka kemuliaan serupa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah juga ada kalanya diberikan oleh Allah pada amal-amal soleh tertentu. Makanya hadis Nabi SAW menceritakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada dua kalimat di mana dua kalimat ini khafifatani fil lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, namun berat di dalam timbangan. Apa dua kalimat tersebut Bapak dan Ibu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Ringan. Semua orang akan mampu dan mudah untuk mengucapkan itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Artinya dari poin ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adanya amal-amal tertentu, apakah berupa zikir atau berupa ibadah-ibadah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan berat. Ya, bukan kelebihan berat overweight, bukan, tapi apa? Berat di timbangan. Nah, di antara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, amal yang mulia yang berat di dalam timbangan di antaranya adalah sedekah. Di antaranya adalah sedekah.
tidak menilai dari sisi nominal dan angka dari sebuah sedekah. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah dari sisi ketakwaan dan keikhlasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait tentang kurban, apa kata Allah? La yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak memandang berapa ton dagingnya, berapa darah yang sudah ditumpahkan, tapi yang Allah nilai itu adalah taqwaha minkum. Diceritakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah SAW terkait dengan kejadian dari kehidupan umat terdahulu, tapi disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, pada masa itu sesuai dengan syariat mereka beribadah di tempat khusus. Masing-masing ini syariat umat sebelum kita diceritakan oleh Nabi SAW. Maka masing-masing mereka beribadah di satu tempat yang disebut dan dinamakan dengan sauma'ah. Ada seorang lelaki kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana lelaki ini menghabiskan umurnya melakukan ibadah dan ketaatan di sauma'ahnya, di tempat ibadahnya tersebut. Ibaratnya kaum muslimin di syariat agama kita masjid, tapi bukan untuk semua, pribadi. Dia ibadah di situ. Kata Rasulullah SAW, dia tidak keluar dari sauma'ahnya kecuali hanya 1 kali dalam sepekan. 1 kali dalam sepekan. Dia keluar dari sauma'ahnya, dia pergi ke pasar, membeli kebutuhan dia sepekan ke depan. Dia beli, dia kembali ke sauma'ahnya. Dia beribadah. Hingga habis bekalnya, minggu depannya dia kembali ke pasar, beli, dia kembali ke sauma'ah. Ibadah, ini rutinitas yang dia lakukan. Dan dia menjalankan ini, kata Nabi SAW, ila 70 sanah. Sampai 70 tahun dia melakukan rutinitas ibadah ini. Dan sebagaimana seperti biasa, ketika bekalnya habis, satu hari dia pun keluar dari sauma'ahnya ke pasar. Sesampainya dia di pasar, fafutina bimra'atin, maka dia pun terfitnah dengan seorang wanita. Fabata biha 7 layali. Wal'iyadu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Dia terfitnah dan akhirnya dia melakukan perbuatan keji dengan perempuan tersebut dengan cara yang haram 7 layali, selama 7 malam. Setelah 7 malam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia bergelimang dengan dosa. Dia merasa bagaimana dirinya telah ternoda dengan perbuatan keji ini. Sehingga akhirnya dia malu untuk kembali ke sauma'ahnya. Dia tinggalkan perempuan itu. Akhirnya dia sesali kesalahan dia selama 7 malam ini. Sehingga dia berjalan tanpa arah karena dia malu untuk kembali ke tempat ibadahnya, ke sauma'ahnya. Dalam kebingungan itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam rentang waktu yang cukup lama, antara dia ingin kembali ke sauma'ahnya, ada rasa malu akan dosa yang telah dia lakukan. Hingga akhirnya sampailah dia di suatu tempat di kegelapan malam. Samar-samar dia melihat ada beberapa orang yang duduk di tempat tersebut, mengingatkan dia ke tempat ibadahnya atau sauma'ahnya. Lalu dia lihat orang-orang yang duduk, beberapa orang terlihat dari biasan cahaya. Maka dia melihat di wajah mereka ini pertanda adalah orang-orang baik. Fajalasa indahum. Maka dia pun duduk bersama orang tersebut. Ada orang-orang yang duduk mengingatkan dia ke tempat ibadahnya. Setelah sekian lama dia tinggalkan karena dia malu untuk kembali ke tempat sauma'ahnya tersebut. Lalu dia duduk. Tiba-tiba datang seorang lelaki
membawa kantong. Lalu dia mengambil dari kantong tersebut dan memberikan ke pangkuan orang-orang yang duduk di depan Sauma'ah tersebut, yang dia duduk bersama mereka. Dan ternyata begitu sampai di pangkuannya, apa yang diberikan oleh orang yang membawa kantong tadi ternyata sepotong roti. Makanya hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah disebut dengan hadis sepotong roti. Ya, ma'ruf. Para ulama menyebutnya dengan hadis sepotong roti. Ternyata sepotong roti. Baru dia sadar ketika sampai di pangkuannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba ada yang bersuara. Aina li? Tiba-tiba ada yang bersuara. Setelah orang yang membagikan roti itu pergi, dia mulai menjauh, maka ada yang berteriak, aina li? Mana bagianku? Maka orang yang membagikan roti tadi melihat kembali ke mereka, lalu dia mengatakan, wallahi ma indi illa 12. Demi Allah, aku hanya bawa 12 potong. Karena biasa ternyata mereka ada 12 orang di sana yang menunggu sedekah. Maka datang orang yang bersedekah membagikan potongan roti tersebut. Ada 12 potong. Sehingga ada pendatang gelap. Kan gitu Pak. Orang yang datang ini pendatang gelap. Sehingga tentu begitu potongan roti diberikan kepada dia, ada orang yang tidak dapat bagian. Maka timbul kesadarannya. Bahwasanya pasti dialah yang lebih berhak. Lalu dia berikan potongan roti yang di pangkuannya, dia berikan kepada orang yang berteriak tadi. Tak lama kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia pun meninggal dunia. Maka kata Nabi SAW ketika dihisab, fawada'a, maka diletakkanlah, lihat ibadah, kesungguhan dan ketekunan dia di dalam ibadah selama 70 tahun, fawada'a fi kiffah, diletakkan di satu piringan timbangan. Dan ada dosa yang telah dia lakukan ketika dia berbuat kekejian, berbuat keji selama 7 malam, fawada'at fi kiffah, diletakkan di piringan timbangan yang kedua, farajahat. Ternyata 7 malam ini lebih berat. Berlaku apa yang dikatakan oleh Allah, wa amma man khaffat mawazin. Begitu dia akan dicampakkan, dia akan dibawa ke neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tunggu, masih ada yang belum terletak di dalam timbangan. Apa dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Sedekah dia sepotong roti. Fawada'at, farajahat, diletakkan di piringan timbangan itu dan ternyata itu berat. Makanya para ulama selalu menukilkan hadis ini, riwayat ini dengan sanad yang hasan, menggambarkan tentang keutamaan dan kemuliaan sedekah. Karena dia melakukan itu dengan ikhlas. Sebagian para ulama mengatakan 70 tahun ibadah yang dia kerjakan tanpa dia keluar sehari pun kecuali hanya untuk membeli kebutuhannya. Ternyata dia lakukan itu jauh daripada keikhlasan. Disinilah pentingnya keikhlasan di dalam setiap ibadah, dan itulah yang akan menjadi penentu dalam memberatkan timbangan kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kelewatan waktunya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.